Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita kembali lagi di sini belajar bersama materi pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan bab kepribadian Muhammadiyah. Kita langsung saja mencoba untuk belajar bersama. Dimulai dari pengertian dan sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah. Apa itu kepribadian Muhammadiyah? Kepribadian Muhammadiyah adalah sebuah rumusan yang menguraikan tentang jati diri, apa dan siapa Muhammadiyah. Kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah teks yang dikenal dengan matan kepribadian Muhammadiyah. Matan itu berarti isi atau redaksi. Nah, konsep awalnya dulu pernah dilontarkan oleh Kiai Haji Fakih Usman dalam kuliahnya dulu ketika ada sebuah kursus pimpinan yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 1381 Hijriah. Nah, beliau memberikan kuliah dengan judul Apakah Muhammadiyah itu? Nah, konsep itu kemudian disempurnakan oleh sebuah tim yang anggotanya adalah Ki Haji Fakih Usman itu sendiri, terus Profesor Haji Farid Ma'ruf, terus ada Haji Jarnawi Hadikusumo, ada Muhammad Jindar Tamimi, ada Dr. Hamka, ada Muhammad Wardan Diponingrat, dan ada Muhammad Saleh Ibrahim. Lalu hasil kerja dari tim perumus materi kepribadian Muhammadiyah itu kemudian diserahkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. Lalu ditetapkan sebagai agenda sidang tanwir tanggal 25 sampai 28 Agustus 1962 di Jakarta. Lalu dibicarakan lagi di Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta. Kayak gitu. Makanya tanggal 29 April 1963 itu lahirlah matan rumusan kepribadian Muhammadiyah. Nah, kita bisa lihat bahkan di sini fungsi dan hakikat kepribadian Muhammadiyah itu sendiri itu sebagai landasan, pedoman, dan pegangan setiap gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah. Terus merupakan wajah persyarikatan Muhammadiyah. Nah, wajah tersebut mencerminkan 3 predikat yang melekat kuat sebagai jati diri atau asyahsiyah secara utuh. Nah, 3 predikat itu adalah yang pertama sebagai gerakan Islam, yang kedua sebagai gerakan dakwah, dan yang ketiga sebagai gerakan tajdid atau pembaharu. Selanjutnya kita bisa lihat di sini yaitu asas akidah perjuangan Muhammadiyah. Subjeknya adalah sumber nilai sebagai sumber nilai. Lalu objeknya adalah sebagai sumber konsep. Makanya agama Islam dalam Muhammadiyah itu adalah merupakan sebagai sumber nilai dan konsep, sehingga apapun gerak Muhammadiyah itu bersumber dari Islam itu sendiri dan nantinya akan bermuara atau sebagai produknya itu ya adalah Islam itu sendiri, yaitu Islam sebagai jiwa dan warna pergerakan Muhammadiyah. Lalu kita bisa lihat di sini bahwa gerakan Islam yang dimaksud itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan menjauhi dari yang mungkar atau kemungkaran. Lalu
tajdid atau pembaharuan. Jadi gerakan tajdid Muhammadiyah itu terdiri dari dua, yaitu purifikasi dan dinamisasi. Itu pemurnian ajaran. Jadi purifikasi itu adalah mengembalikan pemahaman dan pengamalan umat sesuai dengan sunnah dan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Lalu sifatnya bagaimana? Dinamis. Karena di sini ada dinamisasi, makanya dakwah dalam bidang amaliyah terus mengaktualisasikan ajaran Islam sesuai perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga agama Islam menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Selanjutnya kita bisa lihat kembali, jadi tajdid itu dibagi menjadi dua, purifikasi dan dinamisasi. Purifikasi terutama dalam masalah ibadah mahdhah atau ibadah yang biasa kita lakukan dalam rukun Islam, yaitu ada 5 itu sholat, puasa, zakat, haji, dan termasuk syahadat. Di situ itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, itu rukunnya, syaratnya, itu seluruhnya itu sudah komplit. Bahkan bacaan-bacaannya pun kita sudah bisa dapati di hadis-hadis Rasulullah. Kalau terus pada akhirnya seluruh tata cara, syarat atau rukunnya itu ditambah-tambah, ya berarti itu termasuk perbuatan bid'ah atau menambah-nambah dalam perkara ibadah. Makanya itu sangat dilarang. Lalu ada namanya dinamisasi, terutama pada masalah muamalah. Muamalah itu adalah kegiatan kita itu bersosial dan berinteraksi kepada lingkungan masyarakat. Itu dengan mengembangkan hubungan yang dinamis dengan sama manusia, tidak mengesampingkan kepentingan dan kekerabatan dengan hewan dan lingkungan. Jadi di sini hewan dan lingkungan itu ditegaskan Muhammadiyah sebagai bukan objek, tapi juga seperti halnya kita, yaitu adalah subjek dari alam semesta itu sendiri. Makanya kita harus menghormati dan merawat keutuhan dari lingkungan sekitar kita. Lalu apa isi dari kepribadian Muhammadiyah ini? Yaitu ada 4. Yang pertama adalah apakah Muhammadiyah itu? Yang kedua, dasar dan amal usaha Muhammadiyah itu apa? Terus yang ketiga, bagaimana pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah? Dan yang keempat adalah apa sifat-sifat Muhammadiyah? Langsung saja yang pertama, apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, gerakan Islamnya ini itu kepada siapa? Itu kepada 2, individu dan masyarakat. Kalau individu seperti apa? Ya ada tajdid atau pembaruan dan ada seruan atau ajakan. Lalu kalau kepada masyarakat seperti apa? Ada perbaikan, bimbingan dan peringatan. Yang kedua, dasar amal usaha dan perjuangannya apa? Yaitu sesuai dengan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, yaitu ada 7 poin itu. Pembahasan tentang muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah ini itu pernah Pak Atok sampaikan di materi-materi sebelumnya, itu tentang ideologi yang memuat tentang MADM. Yang ketiga yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan ketertiban organisasinya seperti apa? Yaitu berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhai Allah SWT. Jadi seluruh geraknya dan seluruh tujuannya itu pasti bersumber dari Islam dan akan kembali untuk kepentingan Islam itu sendiri. Jadi seperti itu. Terus yang keempat, sifat-sifat Muhammadiyah apa saja? Yang pertama adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah,
lapang dada, luas pandangan, dan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar negara yang sah, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan membangun sesuai dengan ajaran Islam, lalu kerjasama dengan golongan agama Islam manapun dalam usaha mensyiarkan dan mengamalkan agama Islam, lalu membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain sebagai pemelihara dan membangun negara, dan yang terakhir bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Jadi korektifnya itu kepada organisasi Muhammadiyah itu sendiri dan keluar kepada negara atau kepada organisasi yang lain atau kepada gerakan-gerakan yang lain. Itulah sifat Muhammadiyah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.